Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Pagi GKJ Minimartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 31, demikian firman-Nya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema hari ini adalah kekuatan baru dari Tuhan. Orang yang hanya berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Apa yang bisa kita harapkan dari ayat ini? Kekuatan baru, bukan hanya kekuatan. Saat kita lesu, terkadang kita berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa mengembalikan semangat kita. Keadaan terlalu kacau, namun tengoklah pengalaman-pengalaman kita. Di belakang sana pasti ada banyak masa-masa bersedih, bukan? Tetapi kita masih bisa tersenyum saat ini. Itulah namanya kekuatan baru. Di dunia medis atau kedokteran, pengalaman terkena atau terkontaminasi suatu penyakit menimbulkan pengalaman proses dalam tubuh, sehingga orang akan merasa kesakitan dan kelemahan. Pada saat kesakitan, imunitas dalam tubuh manusia akan berproses seperti peperangan, sehingga imun akan mempunyai pengalaman dan akan merekam semua sifat dan keganasan penyakit yang masuk di dalam tubuh manusia, sehingga di kemudian hari akan kuat untuk menangkisnya, sehingga orang yang seperti itu dikatakan yang sudah memiliki daya tahan terhadap penyakit tertentu atau disebut imun. Apabila ada wabah yang sama tidak akan terkena. Sering juga dilakukan pada anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Demikian juga yang diperlukan pada saat orang mau bepergian ke luar negeri, karena ada penyakit tertentu yang membahayakan bagi orang yang belum imun terhadap penyakit tersebut. Itulah dinamakan vaksinasi. Pada saat divaksin, anak atau orang akan merasa sakit tubuhnya, tetapi tidak seberat kalau terkena sungguhan. Dan tubuh membentuk perlawanan. Tubuh dibuat menang karena vaksinnya sudah dilemahkan. Saat ini COVID-19 belum ditemukan, maka ini adalah suatu proses perlawanan terhadap penyakit COVID-19, di mana program pemerintah adalah new normal. Kehidupan kita pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Antara lain, 1. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma, kemudian bisa mengucilkan seseorang. 2. Apabila di dalam kerumunan orang, wajib menggunakan masker. 3. Pembersihan tempat di mana kita hidup supaya virus tidak bercengkerama dengan nyaman. 4. Mengoptimalkan sirkulasi udara agar virusnya cepat mati. 5. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 6. Mengatur jarak minimal 1 meter antar orang. 7. Membiasakan mencuci tangan setiap saat atau sesering mungkin. 8. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama, misalnya menggunakan sisir, alat makan, potong kuku, dan lain sebagainya. Berarti kita harus berdamai dengan keadaan seperti itu, karena kita tidak bisa menghindar atau mengisolasi selamanya. Hanya saja kita perlu terus waspada dan berupaya untuk hidup bersih dan tertata dengan lebih baik lagi. Ternyata dampak COVID-19 sangat banyak manfaatnya. Mengajari kita untuk disiplin, bersih, dan terprogram untuk berupaya olahraga agar
kesemaptaan jasmani terjaga sehingga akan menjadi tahan terhadap serangan COVID-19 tersebut. Itulah yang dinamakan kekuatan baru. Di dalam kehidupan kita selalu menanti-nantikan Tuhan, sehingga penghiburan, kekuatan, serta berkat terus mengalir. Kita dikuatkan, ditopang, dan digendong oleh Tuhan. Boleh kita rasakan di setiap saat. Itulah sebagai kekuatan baru yang terus kita rasakan dan kita pertahankan di dalam seluruh kehidupan kita. Demikian renungan hari ini.